Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya menggantikan Ibu Rani untuk kuliah analisis struktur 2. Jadi saya mungkinan untuk video pertama ini saya mengulang dulu. Jadi saya ingin tahu seberapa paham sebelum saya memberikan perkuliahan atau materi lebih lanjut ya. Oke, ini materi pertama dari saya. Saya ingin memperkenalkan dasar-dasar analisis struktur 2. Mungkin ini yang harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke analisa metode matriks keakuannya ya. Oke, yang pertama adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai penomoran join dan elemen ya. Kemudian ada nanti perbedaan antara sumbu lokal dan sumbu global. Dan mungkin ini ada M-code ya. Saya akan menjelaskan metode baru untuk bisa menyederhanakan matriks ya sesuai dengan bentuk daripada strukturnya itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi definisinya apa degree of freedom adalah jumlah deformasi bebas yang dimiliki oleh struktur tersebut. Jadi maksudnya itu nanti suatu struktur itu bisa melakukan deformasi itu dengan berbagai macam arah atau sesuaian dengan gayanya ya. Di tipe struktur yang ada di Unstruct 2 ini yang akan dibahas adalah 3 jenis, ada balok, truss, sama plane frame atau portal bidang. Nah, untuk tipe struktur balok dia mempunyai 2 degree of freedom ya. Nanti bentuknya seperti apa saya akan jelaskan di tulisan selanjutnya ya. Kemudian ada truss. Ini adalah 2 degree of freedom juga. Kemudian ada plane frame. Ini ada 3 degree of freedom. Oke. Jadi ini yang harus diingat ya. Balok 2 DOF, truss 2 DOF, plane frame 3 DOF. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah join deflection atau dia bentuknya deformasinya seperti apa dapat digunakan melalui persamaan berikut ya. Jadi ini ada N sama dengan L kali NJ dikalikan NC. Oke. N ini adalah jumlah join deflection. Jadi dia jumlah nanti degree of freedomnya ya yang tidak tertahan. Dan L adalah DOF degree of freedom dari tipe struktur itu, misalnya balok, truss, plane frame seperti apa. Jadi dikalikan jumlah join NJ, number join, dikurangi NC, jumlah gaya yang ditahan. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan daripada peletakan. Oke, ini contohnya. Nah, misalnya ada bentuk truss seperti ini, segitiga. Nah, di mana dia punya 3 titik nodal dan 2 elemen. Apa itu titik nodal dan elemen? Jadi ini dibedakan di penggunaan kotaknya ya. Kalau bentuknya kotak seperti ini, itu namanya titik nodal. Titik nodal itu number of join. Jadi ini ada join 1 ya. Ini join 1, join 2 sama join 3. Nah, penomoran ini juga ada aturannya. Jadi penomoran ini ada aturannya. Jadi bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam setiap penomorannya ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan nomor elemen yang saya lingkari ini ya. Nah, ini adalah nomor elemen. Nomor elemen itu adalah banyaknya suatu batang struktur yang tergabung dalam suatu sistem keseluruhan struktur.
Nah, contohnya di sini kan ada truss nih. Trussnya itu ada bentuk segitiga dan ada 2 batang ya. Nah, itu namanya 2 elemen. Oke? Paham ya? Kalau ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanyakan lewat komen atau nanti lewat WhatsApp ya. Nah, kemudian tadi saya jelaskan ada sumbu lokal dan sumbu global. Oke? Apa itu sumbu global? Pertama ya, sumbu global itu dimana suatu sumbu yang kita bekerja secara natural ya, jadi alami gitu. Ada sumbu X sama Y natural seperti itu. Nah, sumbu globalnya itu terlihat di sini ya, yang warna biru, garis putus-putus. Ini saya nilainya 1 dan ini adalah nilainya 2. Oke. Jadi 1 itu sumbu X dan 2 adalah sumbu Y. Jadi semua gaya nanti finalnya adalah akhirnya harus ke sumbu global dulu ya. Karena orang akan mengerti paham di sumbu global. Oke. Nah, yang kedua adalah sumbu lokal yang saya tandai dengan warna hijau ini. 1, 2. Sumbu lokal ini adalah sumbu yang mengikuti arah daripada suatu batang struktur. Misalnya ini miring. Nah, yang miring begini ya. Dia bentuknya seperti ini. 1, 2. Oke. Dan ini batang yang selanjutnya dia bentuknya seperti ini, arahnya ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan nilai 1 dan nilai 2 di sini, dan kenapa bisa berbeda nilai 1 dan 2 di sini? Oke. Itu ditentukan oleh nomor join ya. Jadi nomor kalian itu bisa menggunakan 2 jari kalian, tangan kanan. Jadi 1 itu dianggap jempol dan 2 itu ada yang anggap telunjuk. Oke. Jadi bentuknya kalau kalian untuk menentukan sumbu lokal, kalian bisa menggunakan tangan kiri, 2 jari kiri kalian ya. Ini seperti ini. Oke. Mungkin akan sedikit berbeda karena ini tampilannya seperti kaca ya. Jadi kalian nanti bisa coba sendiri di rumah untuk menyesuaikan dengan gambar daripada truss ini ya. Sekarang saya akan membuat sumbu lokal di elemen 1. Sini, elemen 1 ini ya. Oke. Nah, jempol kalian ini adalah sumbu 1 dan jari yang telunjuk adalah sumbu 2. Jadi kalau saya mau menentukan ini batang yang pertama, ini kita bergerak dari join yang terkecil ke join yang terbesar ya. Jadi kalian putarkan jari kalian, ini join yang menunjuk ke arah jempolnya, ini join yang terbesar. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini 1, ini 2. Mungkin kalau dilihat di video berbeda, tapi kalian coba sendiri di rumah sesuai dengan gambar yang di truss ini ya. Oke, sekarang elemen 2. Elemen 2 tuh ini ya. Sekarang posisikan kalian dari sumbu global dulu. 1, 2. Nah, kemudian putarkan 2 jari ini. Tadi kan ke arah titik nodal yang ketiga, titik nodal yang terbesar ya. Jempolnya ini nih. Jempolnya ini sumbu 1. Titik nodal yang terbesar. Berarti di sini ada 2, di sini ada 3. Tapi yang terbesar adalah 3. Kalian putarkan seperti ini ya, mengarah ke 3. Nah, setelah itu kalian baru gambar. Ya, ini 1, ini 2. Oke. Jadi sumbu lokal itu penting nanti untuk menentukan arah daripada elemen force. Oke. Oke, saya matikan kamera saya biar semua whiteboard terlihat lagi ya.
Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menentukan berapa jumlah deflection di sini ya. Oke, di sini ada sumbu merah. Nah, sumbu merah ini untuk truss dia kan punya 2 degree of freedom ya. Jadi 2 derajat kebebasan yang dapat dia lakukan deformasi. Nah, bagian sini, bagian join 1 dan join 3 di sini ada perletakan sendi. Nah, truss itu kan menahan atau gaya yang terjadi adalah gaya vertikal dan horizontal saja. Jadi bagian titik join 2 ini bisa terjadi deformasi ya, karena tidak tertahan oleh support seperti itu. Jadi ada 2 yang perlu ditahan untuk truss, hanya gaya horizontal dan gaya vertikal. Oke, tadi degree of freedom untuk truss nilainya adalah 2 ya, nilai 2. Kemudian number of join 1, 2, 3 ya. Kemudian jumlah gaya yang ditahan. Nah, jumlah gaya ditahan itu berkaitan dengan perletakan. Ada berapa perletakan di sini? Ada di join 1 dan join 3. Berarti ada 2. Gayanya ada 4 ya. 4 yang ditahan. Benar nggak? Jadi kan di satu ini ditahan gaya horizontal. Saya kasih ini ya. Ditahan gaya horizontal di sini kan ya. Horizontal dan vertikal. Di sini sendi kan menahan gaya horizontal dan vertikal. Ini yang ditahan ya, saya coret-coret begini, ini ditahan. Artinya tidak terjadi deformasi di sini di titik join 1 dan join 3 ke arah horizontal dan vertikal. Nah, tapi di titik join 2 tidak ada tumpuan atau gaya yang menahan. Jadi ini dia bisa bergerak, maka saya warnakan warna merah seperti ini ya. Oke, jadi ini jumlahkan. Saya pakai hitam. Jadi 2 dikali 3 dikurangi 4. Oke, maka N sama dengan 6 kurangi 4 ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Oke, berarti ada jumlah join yang berdefleksi di 2 arah ya. Nah, ini sesuai dengan yang titik join 2. Nah, jadi cara penomorannya ini untuk defleksi biasanya di simbolnya adalah D ya. Ini D1 dan ini D2. Oke, gimana cara menentukan ini D? Ini yang nomor 1, ini nomor 2. Jadi sebenarnya arahnya itu, ini saya gambar di samping di bawah ini ya. Untuk arah itu, yang pertama adalah nomor pertama sesuai dengan ini ya, sesuai dengan sumbu global ini. Nomor pertama adalah sumbu horizontal 1. Nomor yang kedua adalah sumbu vertikal 2. Dan nomor yang ketiga adalah momen di sini. Ini adalah 3. Nah, ini kalau 3 degree of freedom, maka yang terjadi adalah ini semua ya. Jadi nomor satunya horizontal, nomor 2 adalah vertikal, nomor 3 adalah momen. Nah, sekarang untuk truss kan tidak ada momen karena dia cuma 2 horizontal dan vertikal, maka yang ininya tidak ada. Oke ya. Jadi oke, paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Kemudian lanjut ke portal bidang plan frame. Ini plan frame ya. Plan frame. Oke, nilai L-nya berapa? Untuk plan frame nilai L-nya adalah 3 degree of freedom. Berarti sesuai dengan ini ya. Jadi saya masukkan reference sumbunya.
Saya pakai warna ya merah aja nggak apa-apa. Begini ya. Ini ada 3 degree of freedom, ini 1, ini 2, dan ini 3. Oke. Oke, untuk number join ada 1, 2, dan 3. Oke, di ini berlawan arah jarum jam. Oke, nomorannya. Ini adalah 3. Sekarang number yang bisa ditahan. Di sini yang ditahan adalah ini ada horizontal ya, tahan. Kemudian di sini ada vertikal tahan dan di sini ada momen tahan. Ya. Jadi 1, 2, 3. Di sini ada, kalau sendi tidak bisa menahan momen kan, maka saya tandai warna merah di situ. Ini horizontal, sini horizontal ketahan ya, dan vertikal ketahan. Oke. Jadi NC-nya adalah 5, bener nggak? Ya, 5. Oke. Jadi N jumlah defleksinya berapa? L NJ dikurangi NC, maka akan sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 5. Jadi N sama dengan 4 ya, 9 kurangi 5, 4 ya. Jadi yang merah yang tidak tertahan adalah 4 gaya. Pertama gaya momen ini, kedua gaya horizontal, vertikal, dan momen. Oke, sekarang bagaimana penomorannya? Nah, penomorannya di sini kita lihat dari sini ya. Nah, dari sumbu ini horizontal yang pertama, vertikal yang 2, dan momen yang 3. Nah, kita penomoran awal itu harus dari kita lihat dulu elemennya dan juga nomor join yang terkecil. Nah, di situ kita awal nomorin untuk gaya defleksinya ya. Nah, di sini kita lihat elemen 1. Pertama elemen 1 di sini ya. Nah, silahkan kalian tentukan dulu sumbu lokalnya. Berarti dengan aturan tangan tadi tangan kiri kalian, jari 2 jari ya. Berarti jempolnya menuju 3 kan? Ya. 1, kemudian vertikal ya, 2, begini kan. Jadi sumbu lokal sama dengan sumbu global. Oke, untuk elemen 2 nilai satunya adalah ke atas kan ya, nilai 1 ke atas. Coba dengan tangan kiri kalian, kalau satunya ke atas dia perputarannya gimana? 90 derajat ya, ke arah kiri. Oke, ini 1, ini 2. Oke, begini ya. Oke, sekarang kembali ke persoalan yang belum kita jawab lagi, yaitu bagaimana menentukan nomor gayanya. Tadi saya bilang kita step pertama adalah berawal dari elemen yang nomor terkecil. Berarti elemen pertama, elemen 1, kemudian diawali dengan join terkecil di elemen tersebut. Jadi elemen 1 di sini ya, tadi elemen pertama yang kita kerjakan dulu. Kemudian join terkecil, join quality-nya ada nilai 2. Oke. Nah, di sini yang tidak tertahan adalah gaya momen. Maka di sini saya tulis D1 karena cuma 1 gaya kan nomornya ya. Jadi nomor-nomor ini tidak bergantung harus seperti ini. Jadi misalnya di sini tinggal 1 momen 1 doang, ini bakal nilainya 3 nomornya. Bukan seperti itu. Jadi ini pertama dahulukan dulu nilai horizontal, kemudian 2 vertikal, dan ketiga adalah momen. Cuma kalau misalnya tidak ini yang horizontal dan vertikal ini tertahan, maka nomor satunya ya tinggal 1 gaya doang kan ya. Ini adalah nilai satunya adalah momen. Nah, yang kedua kemudian kita lanjut ke 3 ini ya, ketiga ini. Di 3
ini kan ada horizontal, maka penomoran pertama harus horizontal. Berarti di sini adalah D2. Nah, kemudian yang vertikal D3 dan momen D4. Oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke ya. Jadi di sini D2, D3, dan D4. Nah, untuk elemen 2 tinggal menyesuaikan, samakan dengan yang di join 3 ini. Oke. Oke, saya lanjut ke balok. Elemen balok. Elemen balok dia mempunyai gaya hanya 2. DOF-nya ya. Jadi hanya vertikal dan momen. Jadi penomoran yang kecil, penomoran di awal itu di vertikal dulu, kemudian di kedua di momen. Oke, gitu. Oke, baru kita hitung. L-nya tadi ada berapa? Ada 2 ya. Kemudian number of join. Ini number of join 1, 2, 3 ya. Yang terakhir meskipun cantilever bebas, di sini ada joinnya. Oke. 3. Kemudian ini jumlah gaya yang ditahan ya. Jumlah gaya yang ditahan. Momen mempunyai untuk balok ada 2 gaya ya. Gaya vertikal ini ditahan, kemudian gaya momen ini ditahan ya. Kemudian di join 2. Vertikal ditahan. Jadi ada 1, 2, 3. Oke. Dari sini kita bisa N sama dengan L dikalikan NJ kurangi NC. L-nya adalah 2 dikalikan 3 dikurangi 3. Jadi N-nya sama dengan 3 ya. Jadi ini ada gaya yang tidak tertahan 3. Oke. 1, 2, 3. Sekarang penomorannya. Oke. Kita lihat dari elemen 1 ya. Elemen 1 dulu. Diawali dengan titik nodal terkecil. Nah, titik nodal terkecil di sini sudah tertahan. Berarti kita ke titik nodal berikutnya. Titik nodal 2. Ada gaya yang atau defleksi yang tidak tertahan, bentuknya momen ya. Tadi secara aturan nomor awal itu adalah yang vertikal, kemudian yang kedua adalah momen. Tapi di sini karena vertikalnya sudah tertahan, hanya ada momen, maka nilai momen ini menjadi nomor yang terkecil. Bilang D1. Oke. Kemudian di titik 3 elemen 2, kita masuk ke elemen 2. Nah, karena nomor 2 ini untuk elemen 2 sudah diberikan penomoran seperti ini, kita ke titik 3. Titik 3 itu vertikal dulu kan, nomor terkecil, maka lanjutkan dari penomoran deformasi ini. Ini D2. Oke. Momennya adalah D3. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, nanti penomoran ini sangat penting ya. Jadi jangan kalian sampai salah. Kalau kalian nanti ini di sini salah, maka matriksnya nanti hasilnya akan salah juga. Begitu. Jadi ini sangat penting, kalian perlu pahami. Oke ya. Jadi kalau masih ada yang ragu, silahkan tanyakan. Jadi ini sangat penting sebagai basic kalian. Jadi saya ulangi. Kalau truss dia punya 2 gaya yang tahan, horizontal dan vertikal. Nomor terkecil itu prioritas adalah horizontal ya. Horizontal, dan yang kedua adalah vertikal. Oke. Kemudian untuk plan frame ada 3 degree of freedom ya yang terlibat.
Nomor terkecil itu adalah di horizontal, kemudian berikutnya adalah vertikal, dan kemudian berikutnya yang terakhir adalah momen. Oke. Nah, karena di sini tertahannya horizontal dan vertikal, maka nilai terkecil menjadi nilai yang momen. Kemudian berikutnya dilanjutkan. Ini nomornya dilanjutkan D2, D3, dan D4. Berikut yang balok hanya ada 2, tadi 2 degree of freedom. Jadi faktor deformasinya nomor terkecil, vertikal, dan nomor berikutnya adalah momen ya. Kalau vertikal tertahan, maka nomor terkecilnya adalah momen ya. Ini seperti ini, D1, D2, dan D3. Oke, pahami dulu sampai mengerti. Kalau tidak mengerti silahkan bertanyakan ya. Karena ini sangat penting dalam menentukan posisi daripada matriks. Jadi banyak salah dalam menentukan posisi matriks sehingga nanti hasilnya salah. Oke, bagian kedua. Saya akan membahas mengenai elemen displacement and force. Oke. Nah, nanti di dalam suatu struktur, contoh ini pertama adalah strukturnya balok, ada yang namanya displacement dan force. Nah, displacement dan force ini yang perlu kalian cari kan. Mungkin Kak Burani sudah mengajarkan. Jadi kalian perlu carinya dulu nilai displacementnya berapa, baru bisa mencari nilai force. Nah, di situ memang konsep metode keakuan adalah seperti itu. Jadi untuk mencari semua gaya itu harus dicari dulu nilai displacementnya berapa, baru bisa mencari gaya-gaya yang terjadi di struktur. Nah, di sini ada simbolnya ya. Simbol D adalah displacement sesuai dengan tadi, dan F adalah force ya. Nah, kalau hurufnya kecil, D1 ini F1 kecil, itu menandakan bahwa nilai displacement di sumbu lokal dan nilai force di sumbu lokal. Tadi kan sumbu lokal adalah sumbu yang mengikuti elemennya, arah elemennya ya. Ini misalnya sumbu lokalnya adalah sumbu lokalnya ini kan yang warna ungu 21. Nah, mengikuti arah elemennya ini. Nah, kebetulan untuk balok sumbu lokal ini sama dengan sumbu global. Artinya nanti nilai hasil yang kalian dapat di lokal ini akan sama dengan sumbu globalnya. Jadi tidak perlu melakukan transformasi. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau untuk elemen balok dia hanya ada 2, jadi vertikal dan momen. Seperti itu. Oke. Paham di sini? Jadi di sini di awal ya, tadi nomor terkecil adalah vertikal, ini titik nodal terkecil A, vertikal D1 F1, kemudian ada 2 yang kemudian penomoran kedua D2 F2 ini momen. Kemudian yang berikutnya adalah D3 F3 vertikal, kemudian ada momen D4 F4. Oke. Kemudian untuk truss. Nah, untuk truss misalnya ini adalah batangnya dia miring seperti ini. Nah, tadi sesuai dengan di jelas sebelumnya, truss ada 2 degree of freedom, vertikal dan horizontal. Nah, yang ditampilkan di gambar pertama ini adalah sumbu lokal, arah sumbu lokal daripada gaya displacement dan force-nya ya. Jadi ini kan makanya saya kasih huruf kecil ya. Nah, ini yang saya sebut dia searah dengan sumbu lokalnya ya. Ini kan sumbu lokal 1, 2, maka force-nya itu sama dengan sumbu lokalnya ini, searah dengan elemennya. Jadi ini horizontal, vertikal. Oke, ingat untuk truss hanya ada 2 gaya degree of freedom, itu horizontal dan vertikal. Berarti nomor penomoran terkecil ada di horizontal dan kedua adalah di vertikal. Ini saya tambahkan nomor dotnya A, B, di sini juga A, B. Oke, sampai sini paham ya? Kalau tidak paham silahkan bertanya. Nah, yang kedua, gambar kedua yang ini adalah sumbu global. Nah, terlihat kan perbedaannya ya.
Yang di sini, yang tadi ini misalnya D4 F4, ini D3 F3, menjadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini gaya-gayanya yang sudah sesuai dengan sumbu global. Maka notasinya saya rubah menjadi huruf besar. D1 F1, D2 F2, D3 F3, dan D4 F4. Oke. Dan ini mengikuti dengan sumbu globalnya ya, arahnya. Ini ya. 1, 2. Nah, ini 1, 2. Sesuai dengan kriteria tadi. Penomoran terkecil adalah sumbu horizontal kemudian vertikal. Namanya horizontal vertikal moment. Horizontal vertikal moment seperti itu. Oke. Nah, nanti ini harus dikonversi dulu. Kalian kan akan mendapatkan nilai ini dulu ya. Kemudian kalian perlu transformasi menjadi sumbunya ke sumbu global. Nah, oleh karena itu mungkin kemarin Bu Rani sudah mengajarkan ada matriks untuk transformasinya ya. Jadi kalikan matriks transformasi untuk menjadi sumbu global. Nah, fungsinya begitu ya. Kalau nilainya sama, kalian nggak perlu transformasikan. Oke, yang terakhir ini adalah portal. Tadi portal mempunyai, ini saya nomor join dulu, mempunyai 3 DOF ya, horizontal, vertikal, dan moment. Oke, sama halnya dengan saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kalau untuk momen itu arahnya pasti sama karena dia berputar ya, jadi tidak ada transformasi momen di sini karena nilainya pasti sama. Yang problem adalah horizontal dan vertikal ini, karena horizontal dan vertikalnya antara sumbu global dan sumbu lokalnya itu berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen ya. Oke, ini penomoran ini saya tekankan kembali, penting ya dalam melakukan penomoran terus penentuan arah-arah daripada gaya-gaya yang tidak tertahan ini, sangatlah penting. Oke. Jadi kalau kalian masih belum paham, tolong pahami dulu semua kriteria ini daripada kalian langsung lanjut tidak mengerti tapi langsung lanjut ke analisa, nanti analisa kalian saya yakin akan salah. Karena matriks itu tergantung daripada kalian menyusun matriks tersebut ya. Bentuknya seperti apa. Kalau menyusunnya salah, tidak sesuai dengan nomor elemennya, maka hasilnya pun salah.